Komisi 10 DPR RI mendesak kepastian status guru honorer yang telah mengabdi di atas 10 tahun, sehingga harapan mendapat status pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K dapat segera terwujud. Ditemui usai rapat dengar pendapat umum dengan paguyuban guru honorer negeri, anggota Komisi 10 DPR RI Sodik Mujahid mengatakan perlunya afirmasi bagi tenaga pengajar yang telah mengabdi selama 10 tahun lebih. Namun, afirmasi atau prioritas pengangkatan guru honorer harus tetap mengutamakan aspek kualitas dan kualifikasi yang diinginkan. Tak hanya guru, Sodik juga menilai perlu dipersiapkan tempat bagi tenaga honorer di sekolah yang telah mengabdi selama 10 tahun agar kesejahteraan tenaga pendidikan dapat dirasakan secara merata. Kita usulkan afirmasi-afirmasi tetap diberikan kepada mereka, tapi dengan tetap menjaga kebutuhan dan syarat kompetensi seorang guru. Itu nanti kita pikirkan, kita bicarakan dengan Kemendikbud. Dan yang kedua adalah mungkin kita perlu menyediakan pos-pos lain selain pos guru bagi mereka yang sudah di atas 10 tahun pengalaman tapi kalah dalam bersaing. Karena tampaknya yang mereka pikirkan bukan hanya status sebagai guru, tapi soal kesejahteraannya. Kemendikbudristek sejauh ini telah mengangkat sekitar 540.000 guru honorer menjadi ASN P3K. Jumlah itu diharapkan terus meningkat hingga mencapai target pengangkatan sebanyak 1 juta guru honorer. Kita berkesempatan untuk hadir dalam rapat dengar pendapat umum ini namanya, RDPU. Bahasa lainnya hearing dari ketua dan pengurus paguyuban guru honorer negeri 10 plus dalam keadaan sehat walafiat, dan menurut laporan sekretariat sekarang ada 7 fraksi dari 9 fraksi yang bisa hadir. Oleh karenanya berarti sesuai dengan pasal 281 ayat 1 peraturan DPR RI tentang tata tertib, maka ini sudah memenuhi quorum. Dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami membuka RDPU hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Terbuka itu artinya ini bisa ditayangkan secara real time lewat live streaming. Dari live streaming, mungkin yang tidak berhasil masuk ke ruangan ini masih bisa melihat lewat YouTube atau mungkin lewat media lain, ada Facebook, ada Instagram mungkin, dan Twitter. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agenda rapat dengar pendapat umum hari ini adalah menerima penyampaian aspirasi. Jadi nanti kita mendengar terkait guru honorer negeri 10 plus. Bapak Ibu setuju? Prof. Johar? Setuju ya? Hanya itu agenda kita. Jadi karena sudah sejak rapat paripurna tadi pagi. Hadirin yang kami hormati, sebelum mungkin perwakilan atau ketua dan pengurus paguyuban guru honorer negeri 10 plus menyampaikan maksud dan tujuannya, dari meja pimpinan kami perlu menyampaikan informasi berdasarkan pasal 98 ayat 3. Ini semua adalah tugas DPR untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, termasuk dalam melaksanakan APBN dan peraturan lainnya. Sehingga ini fungsi DPR yang 3, legislasi, budgeting, dan pengawasan, ini mungkin fungsi pengawasan. Kemudian di Komisi 10 ini, kalau terkait dengan pendidikan, maka tidak ada visi pemerintah, visi organisasi, visi apapun, tapi ini adalah visi negara. Sehingga selalu akan merujuk ke konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Paling tidak misalnya alinea keempat ini bahwa dan pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu kalimatnya sangat sederhana, mencerdaskan kehidupan bangsa.
atau pendidikan dasar, pendidikan secara umum itu dari mulai pendidikan dasar wajib diikuti oleh warga negara Indonesia, warga negara dan negara wajib membiayainya. Kemudian tentang pembiayaan lebih lanjut ditekankan sekurang-kurangnya 20%, misalnya begitu. APBN, APBD, Undang-Undang 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pun menyampaikan tujuan yang selaras dengan tujuan negara tersebut. Pendidikan bermutu salah satu bentuk investasi untuk masa depan negara ini. Bukan cost center, tapi ini modal untuk menuju sumber daya manusia yang berkualitas dan bersaing. Guru dan tenaga kependidikan adalah ujung tombak pendidikan. Dalam menciptakan SDM yang unggul, berkarakter sesuai dengan jati diri bangsa, sehingga bisa bersaing di dunia internasional. Posisi guru dan tenaga pendidikan sangat penting, namun kenyataannya ditemukan banyak permasalahan terkait guru dan tenaga pendidikan. Beberapa permasalahan yang menonjol antara lain keterbatasan jumlah pendidik di seluruh tingkatan, termasuk di dalamnya kebutuhan guru pada mata pelajaran tertentu, rendahnya kualitas pendidik baik dari kualifikasi maupun kompetensi, sistem pengembangan, pembinaan mutu pendidik, juga status kepegawaian. Kalau di Komisi 10 kita menuntut supaya guru itu paling tidak jelas statusnya, jelas kesejahteraannya, dan jelas jaminan sosialnya. Jaminan sosial itu ketika sakit atau hari tua dan sebagainya. Kebijakan rekrutmen guru P3K yang diharapkan memenuhi kebutuhan guru dan tenaga pendidikan dalam perjalanannya mengalami kendala dan problematika. Komisi 10 sudah mengawal proses rekrutmen P3K ini yang penyelesaiannya sangat bervariasi melalui panja pengangkatan GTK honorer. Ini nanti Bu Agustina sebagai ketua panjanya, dan panja formasi GTK P3K. Ini sudah ada rekomendasinya diberikan kepada kementerian. Secara berkala, Komisi 10 juga menjadwalkan rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum dengan Kemendikbud Republik Indonesia, Eselon 1, Kemenpan RB, Kemendagri, Kemenkyu, untuk memantau dan mendapatkan informasi terkait perkembangan rekrutmen guru P3K ini dan penyelesaiannya, karena ada banyak problematika. Katanya 1 juta, tapi faktanya yang daftar cuma 500.000, sehingga akhirnya Komisi 10 mendorong bagaimana caranya supaya betul-betul 1 juta, dan alhamdulillah yang daftar akhirnya 900.000. Dari 900.000 itu 400.000 dinyatakan tidak lolos passing grade, tapi lebih dari 500.000 lolos passing grade. Ternyata yang lancar hanya 293.000. Yang 193.000 lebih itu tidak lancar karena ternyata tidak ada formasinya. Dan inilah yang terus-menerus kita mengawal bagaimana supaya sudah dites, sudah lolos passing grade, ya mestinya punya hak untuk mendapatkan SK pengangkatan. Tapi faktanya sampai sekarang masih saja banyak kendala, apakah itu karena mata pelajaran yang tidak dibutuhkan atau mungkin banyaklah saya kira, dan ini kita terus advokasi. Demikian sebagai pengantar informasi terkait perkembangan kegiatan pengawasan Komisi 10 DPR RI terhadap kebijakan guru dan tenaga pendidikan. Sebelum saya menyerahkan kepada ketua atau pengurus Paguyuban Guru Honorer Negeri 10 plus menyampaikan paparannya, kita perlu sepakat waktu sampai jam berapa nih, Prof? 1 jam cukup? Ini jam 4, jam 16 lebih 17.30 ya? Sampai jam 17.30. Begitu, Haji Bisri? Paham? 17.30 ya? Nah, kita sepakati sampai jam 17.30. Saya persilahkan, monggo ketua atau pengurus atau siapa yang mewakili nanti bisa dilengkapi, tapi mungkin meskipun tidak seluruhnya, bisa saja karena ada perwakilan-perwakilan konon katanya seperti itu, dikenalkan
sekilas. Monggo, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sehat untuk kita semuanya. Pimpinan Pak Fikri dan jajarannya sekaligus anggota Komisi 10 yang hadir pada kesempatan sore hari ini, tanpa mengurangi rasa hormat kami, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sekaligus rekan-rekan honorer GHN 10 plus atau guru honorer negeri dengan masa kerja di atas 10 tahun. 10 plus itu di atas 10 tahun Pak Fikri nggih. Jadi ini adalah perjuangan baru dalam arti memang perlu adanya nama 10 plus ini karena tidak sedikit dari teman-teman yang masa kerjanya di atas 10 tahun. Bahkan 17 tahun, 20 tahun pun ada. Dan kebetulan sore hari ini dari berbagai perwakilan di teman-teman yang hadir, salah satunya dari Kabupaten Tulungagung, kemudian Mojokerto, Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Utara. Ini dominasi Lampung ini, Pak Kadafi. Lampung sangat mendominasi sore hari ini hadir. Bahkan mohon izin tadi, yang kurang lebih 20 orang mohon diperkenankan walaupun ada di balkon, kiranya bisa masuk itu, teman-teman. Saya sudah memberikan izin untuk bisa masuk, silahkan. Yang penting tidak ini. Silahkan, iya, mau. Oke, teman-teman sepertinya masih di luar. Mohon izin untuk kiranya juga. Ya, meskipun awalnya perwakilan, tetapi Betul. karena ada berapa, 1 atau 2 bis dari, ya mungkin tidak sesuai dengan contoh. Berapa orang lagi? 20 orang. 20 orang. Anehnya ya tidak seluruhnya mungkin ya. Yeah. Atau kalau enggak, mungkin di atas. Ya. Di balkon. Teman-teman siap di balkon juga enggak apa-apa. Bisa kami lanjutkan bahwasanya masa kerja ini adalah harapan besar teman-teman untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah terkait dengan pengabdian yang sudah diberikan untuk mengabdikan dirinya mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Karena apa? Kita sangat merasa miris sudah pengalaman di tahun 2021 dengan adanya afirmasi 100% bagi teman-teman berserdik. Kami menghargai itu. Kami menerima itu tidak apa-apa karena sebagai bentuk reward mungkin dari pemerintah bagi teman-teman yang berserdik. Tetapi perlu diingat, untuk menempuh serdik itu sendiri, mendapatkan serdik harus ditempuh dengan pendidikan selama 6 bulan. Memang sedemikian rupa materi pembelajaran yang diterima oleh teman-teman, tetapi tidak sedikit yang berserdik itu tidak hanya terdiri dari yang sudah punya pengabdian, sudah mengajar, bahkan yang belum mengajar pun dalam istilah prajab itu mereka juga bisa ngantongi serdik. Tetapi dengan adanya afirmasi 100%, otomatis banyak teman-teman yang tergeser kemarin tahun 2021. Itu pengalaman tahun 2021. Kemudian hasil rakor-rakor yang sudah kita saksikan oleh pihak Kemendikbudristek dengan berbagai Pemda itu muncul dengan adanya afirmasi cuma 2 di tahun 2023 ini yang kami ketahui, yaitu yang pertama adalah afirmasi serdik 100%, kemudian yang kedua afirmasi untuk saudara-saudara kita yang disabilitas itu 10%. Sehingga kami berharap dengan adanya taruhan masa kerja di atas 10 tahun ini, tidak bisakah disandingkan dengan pendidikan yang ditempuh oleh teman-teman melaksanakan PBG hanya 6 bulan mendapatkan serdik, kemudian mereka dapat jaminan afirmasi 100%, sehingga kami juga menekankan sore hari ini untuk meminta adanya afirmasi untuk teman-teman yang punya masa kerja di atas 10 tahun, kiranya diberi afirmasi 100% juga. Mohon diperjuangkan oleh panjenengan semua yang ada di Komisi 10 ini. Karena apa? Saya rasa pengalaman di atas 10 tahun masa kerja itu adalah pengalaman yang cukup panjang untuk melaksanakan tugas. Bahkan teman-teman tidak sedikit yang mengikuti pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Cuman persoalannya apabila harus disandingkan dengan serdik, memang di sanalah
kekurangan kita. Bukan berarti kita tidak mau untuk mengikuti pendidikan PPG, tetapi kesulitannya adalah status honorer apabila ingin mendapatkan pendidikan atau bisa mengikuti PPG tersebut harus ngantongi SK dari kepala daerah, minimal itu. Paling tidak ada SK dari kepala dinas atau khususnya SK kepala daerah, bupati atau wali kota. Tetapi kebanyakan bupati wali kota tidak berani memberikan SK. Memang beliau-beliaunya berpedoman pada PP 48 tahun 2005 yang memang daerah itu tidak diperbolehkan untuk mengangkat. Tetapi tidak sedikit juga ada bupati yang memberikan SK kepada honorernya, tapi tidak terjerat hukum. Itu saya rasa masuk dalam sebuah istilah diskresi. Seorang pimpinan daerah memberikan kewenangan bukan untuk meraup keuntungan pribadi, tetapi diberikan untuk kemaslahatan masyarakat atau memberikan SK kepada guru. Dan ini saya rasa dari situlah tidak dipersalahkan dalam hukum. Sekaligus bahwa PP 48 tahun 2005 itu adalah PP. Sedangkan Undang-Undang Guru dan Dosen insya Allah nomor 14 tahun 2005 juga menyebutkan bahwa guru dituntut untuk berserdik. Salah satu syaratnya serdik adalah mengantongi SK kepala daerah. Jadi harapan kami kiranya teman-teman bukan tidak mau mengikuti pendidikan PPG tersebut, tetapi karena kami terkendala oleh SK kepala daerah. Kemudian masa kerja 10 tahun ini kiranya benar-benar menjadi gaung nasional. Sebagaimana dulu ada afirmasi, saya percaya juga melalui perjuangan dari Komisi 10 salah satunya ada afirmasi untuk teman-teman yang usianya di atas 35 tahun. Kenapa masa kerja 10 tahun ke atas ini juga tidak bisa? Saya rasa juga bisa untuk mendapatkan afirmasi tersebut. Sehingga penekanan kami sore hari ini saya yakin masing-masing dari kabupaten kota yang hadir ini rata-rata materinya sudah klop bahwa mereka semua menghendaki adanya afirmasi 100% di dalam mengikuti seleksi P3K tahun 2023 ke depan. Kemudian Pak, secara khusus karena saya harus mewakili kabupaten, harus bersuara Kabupaten Mojokerto hari ini, bahwa di Kabupaten Mojokerto itu di tahun 2023 ini ada sejumlah 1.724 PMK yang sudah dikeluarkan dari Peraturan Menteri Keuangan 1.724, sedangkan formasi di daerah kami Kabupaten Mojokerto itu hanya 460, sehingga banyak teman-teman itu yang belum tercover nanti di dalamnya dari jatah formasi yang ada itu. Begitu juga kejadian di berbagai daerah yang ada di Nusantara ini dengan adanya formasi, bahkan ada daerah yang masih belum berani mengajukan formasi, sehingga teman-teman hanya bisa gigit jari untuk menghadapi seleksi P3K tahun 2023. Sekaligus harapan besar kami benar-benar nanti untuk linearitas guru bahasa Inggris, yang kebetulan banyak guru bahasa Inggris di SD itu sudah tidak bisa mendapatkan formasinya karena memang tidak ada formasi guru bahasa Inggris di SD. Tetapi kami menagih apa yang pernah diucapkan oleh Profesor Nunuk bahwa bahasa Inggris akan dilinearkan ke guru kelas. Itu banyak tuntutan dari teman-teman sehingga kami harus menyuarakan itu. Dan yang ketiga, saya rasa suara Mojokerto kali ini sama dengan suara teman-teman se-Nusantara. Satu, Pak, mohon diperhatikan saudara-saudara kita yang PTT atau tendik, seperti salah satu contoh operator sekolah dan tendik-tendik lainnya. Sampai tahun 2023 belum ada formasi untuk perekrutan P3K. Kami mohon sekali lagi teman-teman saudara-saudara kita yang tendik, yang punya pengabdian cukup di lembaga masing-masing, bahkan kerja mereka tidak cukup di sekolah saja, pulang ke rumah pun masih harus melaksanakan tugas sebaik mungkin karena deadline waktu yang harus mereka selesaikan. Saya rasa mewakili Ketua Umum sehari ini sekaligus saya mewakili Kabupaten Mojokerto sehari ini sebagai pembuka saya, dan ini yang bisa saya sampaikan, bisa dilanjutkan teman-teman yang sudah siap dengan materi masing-masing dari kabupaten kota yang sudah hadir pada kesempatan sore ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih. Ini tadi Pak Muhammad Huda. Siap. Oh iya, makanya tadi nggak nyebutkan namanya. Yeah. Silakan, masih ada tambahan?
Silakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10, anggota Komisi 10, dan rekan-rekan yang hadir pada sore hari ini. Ada beberapa tuntutan dari kabupaten kami, yaitu Kabupaten Tulungagung. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama Syaifur Rahman, jabatan Sekretaris Kabupaten, untuk di Paguyuban atau Forum Guru Honorer Negeri Masa Kerja 10 tahun ke atas. Tuntutannya hampir sama apa yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, Bapak Yuda, yaitu rata-rata di kuota formasi daerah yang masih minim. Karena kebanyakan kepala daerah itu mengusulkan kuota itu terkendala dengan anggaran. Mohon nanti melalui Komisi 10 yang terhormat ini diperjelas lagi mengenai anggaran. Karena kami di kabupaten itu banyak sekali anggota yang mendengarkan secara secara sebelah bahwa anggaran untuk gaji P3K itu disiapkan oleh pusat, padahal anggarannya tidak ada, sehingga kami merasa dibenturkan dengan kepala daerah seperti itu. Jadi kami mohon nanti mengenai anggaran ini diperjelas lagi anggarannya. Kemudian kabupaten kami sekarang di Tulungagung untuk saat ini hanya membuka 60 formasi dari total kebutuhan. Jadi masih jauh sekali. Dan di Kabupaten Tulungagung masih kekurangan guru PAI dan juga guru PJOK yang formasinya tahun ini hampir tidak ada atau sedikit. Jadi kurang lebihnya untuk Kabupaten Tulungagung seperti itu kendalanya. Kemudian berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yuda tadi, yaitu diprioritaskan untuk guru dengan masa kerja 10 tahun ke atas ini diberi afirmasi penuh, yaitu sama dengan teman-teman kita yang cerdik 100%. Jadi seperti itu untuk Kabupaten Semenuk. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sumenep apa Tulungagung? Tulungagung. Ini soalnya terakhir tadi Sumenep katanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hera Yunitasari, perwakilan dari Lampung Utara. Di sini saya akan membahas tentang permintaan kami dari Lampung Utara kepada kementerian dan permintaan kami kepada permohonan kami kepada Komisi 10 tentang P3K di Lampung Utara. Pertama, Ketua DPRD Lampung Utara kami, Bapak Bustomi dan Bapak Bupati Lampung Utara sangat mendukung GHN 10+. Tetapi, nah itu lagi kembali di dana. Di dana karena di sini sistemnya yang sudah saya apa namanya uh, uh,
Yang sudah saya ketahui beritanya ya tentang dana itu, Pak. Tolong sekali kementerian pikiran kami ini bagaimana gitu. Bagaimana tentang anggaran untuk penggajian kami karena memang di sini memang hampir rata-rata Lampung Utara itu masalahnya di dana dan kabupaten kami siap membuka selebar-lebarnya untuk GHN 10 plus dan bahkan honorer lainnya untuk membuka P3K asalkan dana itu benar-benar ditransfer dari Kementerian Keuangan. Memang benar ada dana itu. Terus kalau masalah kebutuhan guru kami, Pak, saya sudah ketemu sama Kepala Dinas Bapak Sukatno. Kebutuhan guru kami di Lampung Utara 3.000 kurang lebih ya 3.111 kebutuhan guru kami. Bayangkan Bapak di sekolah yang saya ngabdi satu PNS dan sisanya honor. Tolong pikirkan. Dan bukannya jarak antara saya menempuh itu 1 jam loh. Dari rumah ke tempat pengabdian saya. Dengan gaji 300.000. Tolong Ibu perwakilan Dapil Lampung, Bapak, tolong Lampung Utara, dan Lampung lainnya. Tolong dulu selesaikan. Kalau memang masalah dananya berat di 3 plus, apa istilahnya, tolong selesaikan dulu yang sudah guru honor lama 10 plus, tolong diselesaikan. Bahkan di Lampung Utara yang sudah senior di atas saya bahkan 55 tahun masih ada. Tolong difikirkan dan tolong Kementerian Keuangan yang saya tolong persiapkan anggarannya itu karena kalau anggaran dipersiapkan maka kabupaten kami akan membuka formasi P3K di tahun 2023 ini. Tidak dibuka, sekarang tidak dibuka. Setelah itu, nah, poin ketiga tadi sama Bapak, pemerintah Lampung Utara siap membuka formasi seperti yang saya bahas tadi apabila pemerintah pusat bersedia mempersiapkan anggaran penggajian dengan bukti tertulis. Jadi saya sudah ketemu sama pejabat di Lampung Utara. Jadi mereka mau membuka kalau memang benar-benar ada dananya dan anggarannya. Mereka akan membuka selebar-lebarnya untuk Lampung Utara. Kendalanya ya intinya di dana. Setelah itu poin keempat, pemerintah daerah Lampung Utara sangat berharap pemerintah bersedia ya kembali lagi ke anggaran lagi. Pokoknya intinya di anggaran. Saya berharap di tahun 2023 ini khususnya GHN 10 plus sudah selesai, itu harapan kami. GHN 10 plus di Indonesia. Tolong diselesaikan. Dan tolong lihat terjun langsung bagaimana perjuangan kami guru yang puluhan tahun ini mengabdi, terjun langsung. Khususnya di daerah-daerah terpencil dengan gaji 300.000. Saya berharap di tahun 2023 bahkan semuanya kita ya, tolong diselesaikan untuk GHN 10 plus. Saya rasa itu sudah pantas dengan masa kerja 10 plus itu sudah pantas itu dan ya saya rasa sudah pantaslah kami mendapatkan gaji yang memang sesuai. Kadang kan belum lagi satu,
mental kami terkadang guru honor ini ya dipandang dengan sebelah mata ya dengan masyarakat khususnya adalah honor. Termasuk maaf ini agak menyimpang dari Bengkulu yang ada di Ketapel itu, dan saya meminta Komisi 10 tolong beri perlindungan untuk semua guru honor biar tidak ada kejadian lagi guru honor yang dizolimin. Sudah seperti itu aja yang saya inginkan. Saya rasa teman-teman sama, permintaannya sama. Tolong beri kami perlindungan. Perlindungan untuk semua guru. Dan tolong diselesaikan di tahun 2023 ini untuk guru honor negeri 10 tahun, GHN 10 tahun se-Indonesia itu. Terima kasih itu Bapak. Mungkin agak maaf, agak sedikit ini. Ya memang itu kenyataannya Bapak. Memang kenyataannya di lapangannya seperti itu. Kami guru, ya mungkin kalau memang itu boleh dicek di tempat memang itu terpencil, bisa Bapak lihat sendiri kondisinya. Ya udah, terima kasih, sekian terima kasih dari saya Lampung Utara. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Ya, silakan. Ini yang sudah mencet dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kabupaten Bandung akan menyampaikan apa yang hasil dari pendapat-pendapat dari guru honor yang ada di Kabupaten Bandung. Hampir sama, maaf, ya, kenalkan nama saya Dadan Pak dari Kabupaten Bandung. Hampir sama dengan ketua tadi mengenai tentang afirmasi ya Pak. Tapi di sisi lain Pak, kami dari pendapatan afirmasi tersebut, kami berharap ya Pak, karena dilihat dari untuk perekrutan 2023 itu yang menghonor dari 3 tahun menghonor di negeri bisa mengikuti tes. Tapi tolong Pak, sistem yang kita rubah, minta kami dari Kabupaten Bandung minta sistem yang dirubah. Karena kalau kita yang di atas 10 tahun disamakan dengan yang baru mengajar atau menghonor 2 tahun atau 3 tahun, pola pemikirannya masih fresh Pak. Sedangkan kami yang di atas 10 tahun masih pola pemikirnya sudah jauh kemana-mana Pak. Apalagi di usia 35 sampai 45 dan sampai di Kabupaten Bandung Pak usianya 58 tahun. Udah tinggal 2 tahun lagi dia masih honor Pak. Jadi kalau disamakan dengan di bawah 35 tahun, maka pola pemikirannya juga akan lebih fresh Pak. Di sisi lain sedangkan kita yang di atas 35 tahun atau yang bekerja atau menghonor di atas 10 tahun, kita tidak mungkin disamakan. Tadi dengan adanya dengan program PPG baru tahun sekarang ya ada untuk guru honor Pak. Tapi kemarin dengan kami masuk gelombang A belum ada jawaban, hasil belum ada karena mungkin dengan maaf. Bukan kami isinya tidak menghargai ke Kementerian Pendidikan Pak. Apakah itu cuma sebatas untuk merapihkan guru-guru honor atau emang ini untuk kelanjutannya saja ke depan? Karena apa Pak? Dilihat dari guru honor se-Indonesia itu ada 2.300.000 ya Pak. Kalau nggak salah ya sekitar segitu. Tapi di sisi lain untuk perekrutan 2023 sekitar 900 sekian. Apalagi di akhir November tanggal 28 November itu bahwa seluruh Indonesia rencananya tidak akan ada honor di tiap instalasi atau mungkin tidak penerimaan. Itu salah satunya. Kami minta penjelasan ya Pak dari Komisi 10 untuk melanjuti apakah tanggal 28 November itu berlanjut atau tidak Pak? Karena apa? Di sisi lain untuk perekrutan 2023 jumlahnya sekitar 2.300.000, sedangkan yang untuk 2023 900, maka jumlahnya hampir 1.400 yang tidak akomodir. Maka mau dibawa kemana guru-guru honor yang sedangkan di sisi lain Pak termasuk SD saya kekurangan guru honor. Kepala sekolah tidak mau berani mengambil guru honor baru karena tidak perbolehkan perekrutan guru honor baru. Itu salah satunya Pak keluhan kami. Terus
Kami minta Pak, karena tadi udah dibahas mengenai tentang anggaran, khususnya Kabupaten Bandung, mereka tidak mau menambah atau kuota banyak itu karena dengan bab segi anggaran ya Pak. Jadi kami berharap, khususnya Kabupaten Bandung mungkin untuk seluruh Nusantara, ini harus dipertimbangkan dulu Pak. Dalam artian sebelum kita melangkah ke perekrutan yang di bawah 10 tahun, tolong Pak, kami dari Kabupaten Bandung, tolong untuk dipikirkan dulu yang di atas 10 tahun. Jangan disamakan Pak perjuangan kami yang 10 tahun ke atas yang ada sampai 34 tahun dia menghonor Pak. Disamakan yang baru 2 tahun, 3 tahun dia bisa lolos begitu saja. Termasuk Pak saya masuk ke kecamatan saya, ada anak didiknya dia udah diangkat P3K sedangkan dia belum Pak. Sampai dia udah usianya kerja ngehonornya sampai 32 tahun Pak. Anak didiknya dia diangkat P3K-nya di sana Pak. Tak kebayangkan anak didiknya sendiri udah diangkat P3K di sana. Ya mungkin itulah salah satu kami hasil dari Kabupaten Bandung Pak. Mohon maaf bila mana misalkan nanti Bapak mengundang pimpinan-pimpinan terkait, tolonglah disampaikanlah dari segi sistem Pak. Jangan disamakan dengan yang di bawah 10 tahun lah buat kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Silakan. Saya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfiroh dari Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Terima kasih pada Pak Ketua dan seluruh anggota Komisi 10 yang telah memberikan waktu untuk saya. Kabupaten Pringsewu, saya di sini akan memaparkan materi permasalahan dari Kabupaten Pringsewu dalam agenda RDPU bersama DPR RI Komisi 10. Yang pertama adalah hampir sama dengan teman-teman yang lain, permohonan guru honorer masa kerja 10 tahun lebih diantaranya adalah GHN 10+ agar mendapat afirmasi masa kerja 100% dalam seleksi P3K atau ASN. Sebagai bentuk penghargaan untuk guru yang telah mengabdi kepada negara dengan masa kerja di atas 10 tahun. Di mana Pak, saya sendiri Pak, saya mengajar dari tahun 1998 dan masuk kategori 2. Pernah ikut seleksi tahun 2013. Saya honorer tertua di SMP Negeri 1 Pardasuka. Di antaranya yang disampaikan oleh Bapak tadi dari Kabupaten Bandung, anak murid saya yang lahir tahun 1985 sudah menjadi ASN dan duduk bareng dengan saya. Lalu tahun kemarin ada anak murid saya juga sudah menjadi P3K di sekolah SMP Negeri 1 Pardasuka. Bagaimana bayangkan saya Pak yang ada di sini. Saya masuk kategori K2 pada waktu tahun 2013 tidak lulus, tetapi di sekolah kami ada beberapa teman-teman yang lulus itu baru beberapa tahun dia honor. Saya sampai bawa bukti aslinya Pak, sampai pembagian tugas saya bawa tahun 1998. Artinya, mohon diperhatikan yang disebutkan oleh dari Kabupaten Bandung tadi, benar adanya kalau yang sudah tua ini Pak, pengetahuannya untuk disandingkan dengan anak-anak yang muda baru lulus, itu mungkin bisa saja gaptek Pak. Tapi di sekolah saya, honorer ini Pak, yang selalu disuruh mengerjakan suatu yang kalau ingin dapat juara MTQ provinsi, saya orangnya Pak.
Saya sudah pernah mencetak sampai nasional anak didik saya. Tapi harapan saya masuk ke gedung DPR RI ini 2023 saya diangkat menjadi ASN karena didengar oleh Komisi 10. Harapan kami Kabupaten Pringsewu dibukanya formasi pendidikan agama Islam. Karena tahun kemarin, Pak, tidak ada formasi pendidikan agama Islam. Tapi heran lagi, Pak, tidak ada formasi pendidikan agama Islam, tapi ada yang lulus menjadi ASN P3K pendidikan agama Islam 1 orang. Ada apa dengannya? Harapan kami, Komisi 10 mendengarkan suara-suara rakyat yang mungkin telah memberikan peluang kepada Bapak Ibu yang terhormat di sini untuk menjadi wakil rakyat kami. Maka dengarkanlah, Pak. Dengarkan kami yang merintih-rintih, berdarah-darah. Dari tahun 98, saya mengajar sambil kuliah, Pak. Karena di sekolah itu kurang guru agama. Dan saya rumahnya hanya 100 meter dari sekolah itu. Dan sekolah itu paling tua di Kecamatan Pardasuka. Maka harapan kami yang kedua, adanya penambahan DAU di Kabupaten Pringsewu di tahun 2023. Harapan kami tahun 2023 Kabupaten Pringsewu, formasi yang sudah diusulkan oleh Pemda untuk guru bisa maksimal, formasi guru yang diusulkan sesuai dengan PMK 1041 dan diprioritaskan untuk guru. Yang ketiga, permohonan untuk guru P1 dari instansi lain agar tidak menggeser guru honorer yang di sekolah negeri yang sudah mengabdi 10 tahun ke atas. Karena apa, Pak? Sudah tahu di situ ada guru honorer. Kenapa ada formasi di sekolah itu? Maka tergeser juga. Karena apa? Karena yang lulus anak-anak muda yang baru kemarin tadi, pengetahuannya lebih jenius dari yang sudah hampir lapuk. Lalu yang ketiga, yang keempat, mohon diberikan prioritas di tahun 2023 khususnya kepada guru PAI, baik yang K2 maupun yang non K2. Pada tahun 2021, 2022 di Kabupaten Pringsewu tidak ada formasi, maka tahun 2023 mohon untuk dibuka formasi pendidikan agama Islam dan mohon guru pendidikan agama Islam ini diantaranya, Pak, di Kabupaten Pringsewu kami termasuk saya sudah pretest serdiknya, tapi belum ada kuota untuk PPG. Kami sampaikan ke Kemenak, beliau bilang guru agama di negeri anaknya dinas. Kami punya ibu 2. Kami ngisi data emis di Kemenak, tapi kami ngajar di dinas. Itu yang membingungkan. Saya sampai sekarang karena guru negeri tidak bisa mendapatkan serdik. Baru pretest tahun 2020 dan lulus, tapi belum bisa PPG. Jadi mohon, Pak, dengarkan suara kami. Kami datang ke sini jauh-jauh.
ingin didengarkan suara kami, mohon kepada seluruh fraksi anggota Komisi 10, itulah jeritan kami dari Kabupaten Prengseu. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Masih ada. Yang mana sebelah sini ya dulu ya, Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz dari Lampung Timur dan kebetulan saya ditunjuk sebagai Ketua Guru Honorer Negeri yang sudah mengabdi 10 tahun. Kami dari Lampung Timur tidak banyak memaparkan, semuanya sudah dipaparkan oleh teman-teman sekabupaten yang ikut dalam audiensi ini. Yang perlu kami garis bawahi adalah kami mohon kepada pemerintah khususnya Kemendikbud, Kemenak, tolong perhatikan kami yang sudah usia 10, sudah mengabdi 10 tahun, ini diutamakan. Kami yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun, manis sedikit yang kami rasakan, namun pahit yang banyak kami telan. Kami berangkat sekolah kadang-kadang harus memikirkan bensin kami sangat minim. Apalagi dengan dapur di rumah kadang-kadang kurang. Namun dalam hati kami tetap semangat berjuang. Kami sebagai guru ada ikhlas dalam hati kami untuk berjuang. Namun kami mohon kepada pemerintah, hargailah keikhlasan kami ini berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa. Itu di antara permintaan kami. Selanjutnya, di Lampung Timur, untuk saat ini informasi masih sangat sedikit, kurang lebih 260. Dan dengan formasi itu masih sangat minim bagi kami. Sedangkan kami, guru di Lampung Timur ini, kurang lebih ada 2.223. Nah, dari kuota yang sedikit itu kami perebutkan, apalagi dengan tes, kami yang sudah mengabdi 10 tahun, apalagi dengan usia yang sudah lebih, kami mau ikut CPNS nggak bisa lagi karena faktor usia. Ketika kami diadu dengan beberapa tes, tentunya mereka yang masih muda-muda, dengan baru saja mengenyam pendidikan gelar sarjana, dengan kami yang sudah mengabdi dengan pengalaman, walaupun kami berpengalaman, contohnya, ketika kita diadu untuk membuat RPP, kayak kami nggak kalah untuk mereka. Berarti kami ini yang sudah mengabdi 10 tahun lebih ini punya pengalaman, Pak. Tolong hargailah pengalaman kami. Kami pernah mengecek sendiri di antara guru-guru yang sudah lulus dan mendapatkan NIP. Mereka semua membuat RPP, membuat promos. Kadang-kadang mereka masih kesulitan. Namun nasib itulah yang memang mendukung generasi muda tersebut sehingga dia lulus dalam tes. Intinya harapan kami kepada pemerintah, perhatikanlah kami para guru honor khususnya di negeri yang sudah mengabdi 10 tahun bisa diangkat menjadi ASN tanpa tes dengan penilaian yang cukup dan
memuaskan bagi kami sebagai guru honorer. Dan kami mohon terutama untuk guru PAI juga guru-guru agama yang ada di Lampung Timur dan guru kelas terutama yang belum diobservasi di P3K tahun 2021 dan 2022 agar diperhatikan. Kami sudah melakukan audiensi di Pemda dengan Kadis, Kepala Dinas Pendidikan Lampung Timur. Namun hingga hari ini belum ada jawaban agar kami dapat bisa audiensi. Nah, hal ini kami tidak tahu apa penyebabnya. Ketika kami tanya berapa formasi yang ada di Lampung Timur, dari Pemda pun tidak mengasih jawaban. Karena itu adalah rahasia. Kami mencari informasi dari teman-teman yang sudah ikut audiensi di Kemendikbud. Kami dapat informasi bahwa Lampung Timur ini hanya mengambil formasi kurang lebih 223. Ya. Maka itu sekali lagi kami mohon kepada pemerintah khususnya, tolong perhatikan kami sekali lagi, bukan hanya kami di Lampung Timur, tapi di seluruh Indonesia. Sekali lagi, di seluruh Indonesia, GHN 10 plus tolong diperhatikan dan diangkat menjadi ASN. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Silakan. Ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan ada pimpinan komisi dan anggota Komisi 10. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum GHN 10 Plus. Yang saya hormati seluruh pengurus GHN 10 Plus Pusat. Yang saya hormati para ketua GHN 10 Plus seluruh kabupaten di Indonesia, yang mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling utama saya doakan kepada para anggota Komisi 10, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat menjalankan tugasnya dan tupoksinya selaku anggota dewan yang mana mewakili setiap wilayahnya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Adsin Amaludin dari pengurus GHN 10 Plus Kabupaten Subang, Jawa Barat. Mohon izin dan sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ini sedikit nadanya keras. Maklum kami dari kampung, Pak Ketua, dari desa yang paling terpencil, Desa Belanakan. Logatnya beda. Baik pada para anggota Komisi 10 yang saya lihat, alhamdulillah nampak hadir walaupun bisa dihitung. Saya harap maklum, mungkin Bapak dari pagi rapat terus menerus, tapi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu para anggota Dewan Komisi 10 yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kami dari masing-masing daerah. Tiap-tiap daerah mungkin memiliki aspirasi berbeda-beda.
Tapi isinya saya perhatikan dari awal, dari mulai Pak Yuda menyampaikan isinya hampir sama. Tapi dari daerah masing-masing ada yang berbeda pula cara menyampaikan atau aspirasinya. Subang dalam hal ini saya mewakili pengurus selaku wakil ketua GHN 10+ Kabupaten Subang. Kebetulan ketua kami sedang ada reses di Bandung, tidak bisa hadir, diwakilkan kepada saya. Yang ingin yang saya sampaikan yang pertama kepada Komisi 10 agar mendukung gerakan kami GHN 10+ agar kami mendapatkan afirmasi masa kerja. Afirmasi masa kerja full 100% seperti teman-teman yang memiliki afirmasi sertifikasi 100%. Dan kami mengusulkan agar para Dewan Komisi 10 ini mendorong kepada pemerintah memberikan atau membuat regulasi yang kira-kira menguntungkan kami, yaitu persoalan afirmasi masa kerja. Kami berbicara dengan Komisi 1 di DPRD Kabupaten Subang. Beliau sangat mendukung. DPRD tidak bisa membuat regulasi karena ada DPR RI yang ada di pusat. Sekiranya para anggota dewan yang ada di Komisi 10 ini bisa mendorong kepada pemerintah agar mengeluarkan regulasi baru tentang afirmasi masa kerja khusus 10 tahun ke atas. Saya mendorong kepada pemerintah dan memberikan agar yang masa kerja 10 tahun mendapatkan full 100% masa kerja, yang 10 tahun ke bawah mendapatkan afirmasi masa kerja yaitu 50%, yang 5 tahun ke bawah mendapatkan afirmasi masa kerja 25%. Menurut saya secara pribadi itu logis. Dibandingkan dengan regulasi yang kemarin dibuat tentang persoalan-persoalan afirmasi di usia yang 35 tahun ke atas, ternyata yang masa 35 tahun ke atas dibenturkan dengan teman-teman yang masa kerjanya di bawah atau usianya di bawah 35 tahun. Kami kalah. Kalah dalam bidang dari segala hal. Kalah dari teknologi, kalah dari segi pengetahuan. Mereka, adik-adik kami bisa ikut tes P3K karena mereka masih fresh, punya daya juang yang sangat kuat. Kami berpikir bermacam-macam pikiran yang kami miliki. Kami harus mengikuti, kami harus memberikan makan kepada anak-anak kami. Dalam bekerja, kami bekerja setiap hari harus hadir di sekolah dengan menghasilkan per bulan 300.000 rupiah dan itu pun dibayar 3 bulan sekali. Upah kami dibandingkan dengan kuli panggul sangat kecil. Kalau 300.000 dibagi 24 hari atau 1 bulan atau 30 hari cuma 12.000 kami digaji. 12.500 rupiah. Artinya kami kalah dengan kuli panggul. Sedangkan kami sudah mencerdaskan anak bangsa. Hanya dihargai 300.000 yang kami harapkan kepada para pemangku kebijakan yang ada di pusat ini agar segera mengeluarkan regulasi baru tentang afirmasi masa kerja. Tuntutan yang kami harapkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini mohon kepada para anggota Dewan Komisi 10, tuntutan yang kami minta yang pertama, pemerintah dan DPR agar memberikan dukungan pada gerakan nasional khusus guru honorer yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun.
yang sedang menuntut Bapak Presiden dan DPR agar mengeluarkan kebijakan atau regulasi tentang afirmasi masa kerja. Yang kedua, pemerintah agar segera memperhatikan dengan serius nasib seluruh guru honorer secara berkesinambungan, berkeadilan, dan proporsional, dan membuka formasi untuk guru-guru yang banyak di setiap tahunnya oleh ke daerah masing-masing. Tentang anggaran, semua daerah berbicara anggaran. Semua daerah anggaran, termasuk Kabupaten kami Subang berbicara tentang anggaran. Semua kabupaten yang ada di Indonesia pasti berbicara tentang anggaran. Oleh karena itu, kepada Komisi 10 agar membicarakan soal anggaran untuk di daerah kabupaten yang ada di Indonesia ini. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini? Di depan apa belakang nih? Di belakang. Waktunya tinggal berapa menit ini soalnya semua ngomong. Oh, udahlah di belakang dulu. Ya. Mestinya soalnya hampir sama nih. Mestinya kalau yang sudah sama mestinya bisa tidak usah diulang. Tapi nggak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Ayu dari Kabupaten Sumeneb. Di sini kami meminta tambahan formasi bagi Kabupaten Sumeneb sesuai dengan pengajuan awal sebanyak 884. Nyatanya di Kabupaten Sumeneb kita dipaten hanya 334. Dan yang kami tahu untuk guru agama sebanyak 133, guru PJOK-nya sebanyak 5, dan guru kelasnya 33. Di sini kami meminta untuk Bapak dan Ibu di Komisi 10 membuka formasi tidak hanya untuk guru PAI saja, PJOK dan guru kelas, tapi untuk semua guru mapel, termasuk guru BK, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Sebenarnya itu saja, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Ya ini sini. Tadi soalnya ke sini. Nanti ke sini lagi nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Komisi 10, yang saya hormati Bapak anggota Komisi 10 dan rekan-rekan anggota GHN 10+, dan yang saya hormati Ketua GHN 10+. Tidak banyak yang akan saya sampaikan. Saya mewakili dari Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Selatan. Sudah banyak yang dipaparkan oleh rekan-rekan Dewan Guru. Yang pasti kami sangat memohon, sangat mengharapkan kepada Komisi 10, karena Bapaklah Bapak kami, untuk membicarakan kepada anggota-anggota dewan kami di daerah. Kami sudah berkoordinasi, sudah dari awal kami menyampaikan kepada komisi dan anggota dewan kami di daerah-daerah kami, tapi kami belum ada yang direalisasi. Kami di sini hanya menghimbau dan memohon kepada Komisi 10 untuk daerah-daerah kami, tolonglah ditambah formasinya. Mungkin kalau tidak ada formasi, tes apapun mungkin tidak ada. Mungkin, dan satu lagi di sini masalah pengrekrutan CPNS dan P3K. Betul kata kawan-kawan kami, kalau kita disamakan sama anak didik kami, tapi kami kalau dalam mendidik dan membimbing, kami pasti bisa dari mereka. Mungkin itu saja harapan kami dari Lampung Selatan, dan saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di sini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Lestariani dari Kabupaten Pulau Lombok Barat. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit tentang kemarin ada PMK katanya dana DAU-nya ada untuk Lombok Barat. Tapi kenyataannya di tahun 2023 dan 2022 tidak bukaan kami, Pak. Di sini yang ingin saya tanyakan, kenapa dana ini ada katanya dari pusat. Cuma kok kami tidak bukaan? Kami nanya juga ke DPR sama ke Dinas Pendidikannya, mereka juga selempar-lemparan, Pak. Jadi kami minta kejelasannya, kalau memang itu dihapuskan tahun 2022, kami minta PP Permenko yang terbarunya, Pak. Sebab di sini dananya ada, di sini tertera ada, bukannya juga ada untuk tahun 2023. Jadi kami minta PP Permenko terbarunya, biar kami juga bisa menjelaskan sama kawan-kawan kan, karena mereka taunya di sini dananya ada. Dan untuk guru honorer tolong Pak, ya kebanyakan di sana itu yang udah tinggal 2-3 tahun pensiun, mereka biar merasa bahagia lah Pak. Di saat-saat mereka akan pensiun mereka bisa diangkat gitu loh Pak. Saya juga mengajar di Tulang Bawang Barat, saya dari Kota Bumi Pak. Perjalanan ke sana sekitar 1 jam. Gaji tiap bulan saya cuma menerima 300.000. Bensin saya ke sana aja udah 25.000. Jadi sebenarnya nggak ada ininya Pak sebenarnya Cuma ya siapa tahu ada nasib bisa diangkat lewat GHN 10 plus ini Pak. Itu aja harapan saya. Ya kalau bisa dipikirkan gitu loh Pak. Sebab saya udah perjalanan jauh, punya anak 3 juga gitu loh Pak di sana. Saya harus tiap hari datang, dituntut harus datang dengan gaji cuma 300.000 tiap bulan. Dan itu pun 3 bulan sekali. Nunggu dana bos cair dulu baru kita bisa gajian gitu loh Pak. Nah itu aja mungkin Pak dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di belakang tuh. Ya, silakan. Satu lagi. Selesai ya ini ya. Masih ada ini. Ada mic-nya enggak? Oh, enggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dewan semuanya. Saya Nina dari Lebak. Saya cuma ingin menambahkan sedikit saja. Karena mungkin apa yang ingin saya sampaikan hari ini sudah tersampaikan oleh teman-teman GHN 10 plus semuanya. Pak, bantu kami Pak. Pak, saya mohon dengan teman-teman, lindungilah hati kami. Tolong kami, jangan biarkan kami menunggu dan terus menunggu dengan tiada kepastian, Pak. Jangan biarkan kami berputus asa. Dan saya mohon sekali lagi, kami meminta tolong bantu kami. Tolong bantu kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira udah semua ya, sudah tersampaikan semua dan perwakilan juga sudah, bahkan tidak ada satupun mungkin yang tersisa sudah menyampaikan semua. Sebelum mungkin ini semua sudah direkam dan ini adalah forum untuk tidak perlu menunggu kami menyampaikan kepada kementerian. Tapi ini karena live streaming sehingga harapannya ini nanti paling tidak linknya nanti akan kita sebar juga kepada Menteri Pendidikan, juga Dirjen GTK,
juga mungkin pihak-pihak terkait karena pendidikan ini adalah urusan wajib yang menyangkut kebutuhan dasar dan sudah didesentralisasikan, jadi dibagi-bagi. Maka nanti kita bagi juga kepada mereka. Sebelumnya mungkin silakan pada barangkali anggota Komisi 10 kalau ada yang mau menyampaikan, silakan. Izin pimpinan. Noh Johar, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota yang berbahagia dan tamu-tamu kami, saudara kami, guru honorer yang sangat kami banggakan. Kembali kita mengulang peristiwa ini pada tahun 2020 yang lalu. Ini jadi masalah besar bagi kami. Bukan memuji kami lah, Komisi 10 yang mengangkat masalah ini. Ya, kami yang ribut di sini dengan menteri, sehingga menteri koordinasi dan waktu kemudiannya mengatakan kita siapkan 1 juta untuk guru-guru honorer. Itu kesepakatan kita bersama, dan kita sepakat waktu itu tidak ada tes lagi. Jadi guru yang di atas umur 35 tahun itu langsung masuk. Tapi koordinasi dengan kementerian lain, ada undang-undang mengatakan untuk jadi pegawai negeri ataupun apa itu harus ada tes. Kita sepakat tes itu hanya untuk formalitas saja. Tapi dalam perjalanannya tidak mulus. Ya, jadi kita terus berusaha bagaimana ini bisa semuanya 1 juta itu terpenuhi. Waktu itu kita baru dapat mendaftar, baru tahun itu sekitar 500-an, 500.000 gitu. Masih ada kekurangan. Nah, ini terus kami perjuangkan. Ya, sampai sekarang kami masih ribut terus dengan pihak kementerian, sampai dirjen sampai ditukar ya, untuk mengurus itu. Itu saking serunya teman-teman dari Komisi 10 ini memperjuangkan guru-guru ini. Karena setiap dapil jeritannya itu sampai kepada kami semua. Jadi bukan ibu ini sekarang, udah ya 3 tahun yang lalu udah kami ributkan ini. Tapi secara bertahap terus kami perjuangkan. Kita tahu bagaimana penderitaan ya, ibu yang gajinya 200-300 dibayar 3-4 bulan sekali. Kami tahu itu. Ya, dan ini juga kita sampaikan kepada pemerintah daerah. Jadi bupati-bupati pun dalam kunjungan kami kerja kemana-mana, ini juga kami mempermasalahkan. Jadi ya tidak berhenti kami Komisi 10 ini. Ya, keluhan ini tambah memperkuat kami untuk memperjuangkan. Insya Allah besok kami akan rapat dengan Menteri, ya, Menteri Pendidikan besok jam 10. Mungkin teman-teman yang besok akan ramai akan bisa mengangkat ini lagi kepada Menteri untuk mengingatkan, dan besok ada Dirjen UGTK ini akan hadir. Ya, jadi kesan-kesan Ibu ini, Bapak ini akan insya Allah kami akan sampaikan. Teman-teman memang hari ini tidak banyak karena dari pagi tadi kami sudah beberapa acara rapat ya, jadi ini sisa-sisa tapi mereka ikuti dari streaming ya, saya yakin teman-teman Komisi 10 ikut mendengarkan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johar Arifin Husin dari Sumatera Utara ya, Dapil Sumut 3, mantan Ketua Umum PSSI. Masih ada, silakan Bu Lista. Ya, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pimpinan dan seluruh teman-teman anggota Komisi 10 dan juga saudaraku Bapak Ibu yang saya sayangi dari paguyuban guru honorer khususnya yang di atas 10 tahun. Alhamdulillah senang sekali, saya Lisda Hendra Joni dari Dapil Sumbar, tapi saya ada turunan dari Lampung, jadi saya tadi senang ya ada beberapa Bapak Ibu yang perwakilan dari Lampung ya dan daerah lain, kami ucapkan selamat datang. Dan saya membaca ini, saya merasakan kesedihan hati Bapak Ibu semua. Dulu saya ada di Komisi 8, sama juga urusannya memperjuangkan ini yang guru-guru di bawah Kemenak. Saya baru pindah di Komisi 10, kurang lebih 6 bulan, dan saya tahu persis bahwa teman-teman di Komisi 10 ini sebelum Bapak Ibu datang ke sini, teman-teman ini seperti yang disampaikan tadi oleh Prof. Johan, bahwa mereka pun juga sudah memperjuangkan ini. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, kami ada di sini
tentu akan terus memperjuangkan apa-apa yang Bapak Ibu harapkan. Ya, tadi apa yang Bapak Ibu sampaikan itu kita tahu juga di lapangan seperti apa. Kami juga dari desa, Bapak Ibu, tahu ya kondisi di lapangan itu seperti apa, naik turun gunung, becek-becek, jeblok ya, belum lagi kalau ada banjir dan segala macam. Sementara Bapak Ibu dengan niat yang tulus untuk terus mengabdi, bagaimana mencerdaskan anak bangsa gitu ya, dengan harapan-harapan tentunya pada suatu saat Bapak Ibu juga mendapat kesempatan sama dengan teman-teman yang lain. Ya, kita perlu syukuri bahwa beberapa tahun terakhir ini ada kemajuan-kemajuan sebenarnya. Ya, termasuk tadi yang sudah disampaikan teman-teman, ya, bagaimana perjuangan kami di sini supaya ada perbaikan-perbaikan seperti yang Bapak Ibu harapkan. Ya, kalau tadi Bapak Ibu sampaikan bahwa tentu saja kalah soal digital, itu juga tanggung jawab pemerintah untuk memberikan kualitas yang terbaik bagi Bapak Ibu ya mengikuti perkembangan zaman. Memang kita tidak memungkiri bahwa ke depan ini memang yang namanya digital pasti diperlukan ya. Tuntutlah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Namun itu kan juga kalian punya kelebihan-kelebihan yang lain. Punya pengalaman sekian tahun. Bahkan sampai yang usianya sudah menjelang pensiun pun, mereka pun punya hak untuk diangkat menjadi PNS atau P3K. Karena selama ini mereka ngapain? Ya mereka mengajar. Mereka mengabdi sepanjang hidupnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kami sangat-sangat mendukung dan juga insya Allah akan terus berjuang untuk Bapak Ibu semua, untuk kita terus berkomunikasi melalui Bapak Ketua, ya untuk kami, karena walaupun di sini tidak ada yang dari Sumbar, tapi ini juga perjuangan kita se-Indonesia. Ya, dapil saya di Sumbar, tidak ada perwakilannya, tapi ini ada perjuangan kita bersama. Kami juga mohon doanya dari Bapak Ibu semua ya, untuk sama-sama terus kita ingatkan untuk ke depan agar perjuangan kita ini dapat kemudahan-kemudahan dan diridhoi oleh Allah. Karena kalau kita, saya menyampaikan untuk yang kepala daerah ya. Kepala daerah sama juga, masalahnya ujung-ujungnya kan ada anggaran di sana. Ya, tidak banyak kepala daerah yang berani mengambil keputusan untuk mengalokasikan dananya kepada guru honorer. Karena kebutuhan yang lain juga pastinya banyak gitu ya. Artinya keberpihakan pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, itu yang akan menentukan keputusan mana yang nantinya akan diambil seperti itu. Ya, sekali lagi terus berjuang, terus semangat. Insya Allah kebersamaan kita ya dapat diridhoi oleh Allah, dan apa-apa yang menjadi harapan Bapak Ibu se-Indonesia dapat kiranya segera dapat dikabulkan oleh Allah melalui kami di Komisi 10 kepada Kementerian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Ya, silakan Pak Nino, Elino. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya El Nino, Pak. Saya dari Gorontalo, fraksi Gerindra, nomor anggota A133. Pak Ketua yang saya hormati, Pak Ketua Forum, Pak Ketua Guru Honorer Negeri ya, GHN 10 plus yang saya hormati, serta teman-teman para guru semua, dan anggota Komisi 10 teristimewa. Sebenarnya ini masalah guru honorer ini sudah lama, dari tahun 2021 di 2 tahun lalu, atau ya awalnya kan 3 tahun lalu. Nah, kita sudah mengangkat ini. Pada tahun 2021 kita juga mengangkat ini dan menyampaikan kepada Pak Menteri. Walaupun waktu itu kami dijawab bahwa bukan hanya kewenangan kementerian satu, tapi ada 2 atau 3 kementerian yang menangani masalah ini. Pada saat itu ya gimana ya, waktu itu belum ada kampanye-kampanye. Kalau sekarang ada kampanye, Pak. Jadi kalau kita pro Bapak dianggap kampanye. Oh ya, kita nggak masalah lah dianggap kampanye. Pokoknya kita tulus aja lah untuk para guru honorer. Tahun 21 itu Sekjen kami mengatakan dan juga mempublikasikan bahwa seharusnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang telah berjanji 1 juta guru honorer jadi pegawai negeri seharusnya memprioritaskan mereka yang sudah lama mengabdi, sama dengan ibu bapak sekalian. Bahkan waktu itu pernyataannya adalah harusnya tidak perlu tes. Untuk apa tes? Kalaupun harus ada tes, maka harus ada afirmasi juga
lama mengabdi persis seperti yang diinginkan oleh teman-teman honorer tadi. Nah, ini akan berlanjut dan kita akan mencoba lagi untuk menyuarakan kembali sesuai dengan aspirasi yang sudah terbukti kertas-kertas yang ada di Pansaya ini. Ibu bapak semua telah membawa kertas-kertas ini. Ini adalah alat bukti kami bahwa kami membawa aspirasi masyarakat. Tidak asal ngomong anggota Komisi 10-nya. Gitu. Kami punya bukti nih. Saya dari Gorontalo, Pak. Cuma kejauhan aja. Bapak dekat ibu kota sini masih bisa mungkin. Ya. Jadi dengan bukti ini kita berharap Menteri Dikbud, Menteri Agama atau menteri yang lainnya yang berurusan dengan para honorer itu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk penggajian PNS para honorer. Demikian Pak Ketua. Jadi karena di situ kuncinya. Selama ini kita mengaspirasikan kayak apapun kita berteriak, kalau di sana nggak oke, kita nggak dapat ini barang. Ya sehingga ya selalu aspirasi dari daerah-daerah guru honorer. Saya wakil rakyat dari Gorontalo. Saya selalu dimintain untuk menyuarakan hal ini. Ya entah honorer apa saja ngomong sama saya, gitu. Apalagi guru. Gitu. Nah, ini kita berusaha sebisa mungkin untuk membuat aspirasi saudara-saudara ini betul-betul bisa tersuarakan dengan baik oleh anggota Komisi 10. Terima kasih Pak, terima kasih Ibu. Hidup guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada ya? Mas Kadafi juga mau? Enggak, Mas Kadafi mau juga? Apa? Ya, kalau berarti saya perpanjang berapa menit nih? 15 menit aja ya, sampai jam 17.45. Jadi apa 3 menit ya? 3 menit silakan. Saya tambahkan. Silakan Mas Am. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, sahabat-sahabat semua, wabil khusus kepada pejuang pendidikan guru-guru honorer di atas 10 tahun yang dipimpin sahabat Yuda. Mudah-mudahan apa yang menjadi semangat penjenengan semua ini menjadikan motivasi buat kami, anggota Komisi 10 untuk terus tidak mengenal lelah memperjuangkan apa yang menjadi semangat penjenengan semua. Sebelumnya, pimpinan saya ingin bacakan pantun ini. Ke kali pergi memancing ikan, berjalan melewati pohon berduri. Selamat datang para pejuang pendidikan yang menjadikan negeri ini punya harga diri. Sahabat-sahabat semua, yang pertama saya memberikan apresiasi apa yang menjadi semangat sahabat-sahabat semua. Datang jauh dari berbagai daerah, dari berbagai macam provinsi. Tentunya apa yang menjadi semangatnya dengan semua ini bukan hanya keluar keringat, tapi juga pasti akan mengeluarkan dana yang tidak sedikit, apalagi yang datang dari Lampung sana. Oleh karenanya apa yang menjadi semangatnya dengan ini, tentunya ini juga akan menjadi catatan buat kami di Komisi 10. Terlebih-lebih besok kami akan rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan. Nah ini momentum yang sangat bagus sekali. Besok akan kami berikan langsung kepada Kementerian apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai anggota Komisi 10. Yang kedua, apa yang menjadi masukan dari sahabat-sahabat semua guru honorer, yaitu tentang ada berapa kriteria tentang afirmasi, ada yang di atas 10 tahun, 5-10 tahun, 3-5 tahun. Pada substansinya saya sangat setuju sekali mendukung hal ini. Karena apa? Nah, poin-poin ini saya kira jauh hari sebelumnya saya juga sudah mengusulkan kepada kementerian di forum dan tempat ini. Ada 3 hal yang saya usulkan ke pihak kementerian. Yang pertama adalah tentang adanya klasterisasi. Klaster A, klaster B, dan klaster C. Klaster A itu adalah meliputi wilayah Jawa. Klaster B itu meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Klaster C itu meliputi wilayah Papua, Maluku, dan NTT. Apa gunanya klasterisasi itu? Klasterisasi adalah agar ada
ada perbedaan minimal di persoalan passing grade. Misalnya kalau di klaster A passing grade-nya harus 80, ya di bawah yang klaster B itu harus 70, yang klaster C 60. Ini bukan persoalan sumber daya manusia, tapi persoalan infrastruktur yang ada di masing-masing daerah. Sangat tidak adil ketika wilayah klaster A, wilayah Jawa itu disamakan nilainya dengan wilayah klaster B dan klaster C. Khususnya klaster C itu yang ada di wilayah Papua, Papua Barat. Nah, di sana teman-teman kita, guru-guru kita yang mau ke sekolah, itu susahnya nggak ketulungan, berbeda dengan teman-teman yang ada di wilayah Jawa. Gitu. Begitu juga yang di wilayah klaster B. Usulan yang kedua, kawan-kawan semua, yaitu tentang persoalan penempatan kerja. Yaitu bagaimana wilayah teman-teman penempatan kerja ini agar seyogianya yang bisa diterima di ASN P3K ini bisa tetap ngajar di sekolah asal. Khususnya sekolah-sekolah SLB, sekolah luar biasa. Kenapa? Karena sekolah SLB, gurunya bukan hanya dibutuhkan pintar, kecerdasan, tapi juga ketelatenan dan kesabaran. Yang ketiga adalah tentang persoalan, ya ini yang sahabat-sahabat usulkan saat ini, yaitu tentang afirmasi. Saya sangat setuju kali kalau di atas 10 tahun ini harus 10%, yang di 5-10 tahun ini 50%, yang 3-5 tahun ini 25%. Persoalan teknisnya saya kira nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Pada substansinya adalah apa yang perjuangan teman-teman semua ini adalah hal yang sangat baik demi mutu dan sumber daya pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih dan jangan pernah mengenal lelah. Mari kita berjuang bersama-sama demi dunia pendidikan di Indonesia ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Mas Gaddafi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kepada kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan juga saya banggakan, pimpinan beserta seluruh anggota DPR RI Komisi 10. Yang saya hormati dan juga saya takzimi para guru yang hadir pada hari ini untuk menyampaikan keluh kesah dan juga masukan guna perbaikan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Sebelum memulai pandangan saya, izinkan saya membacakan satu pantun. Jadi ini karena Bang Azam baca pantun, saya juga langsung tulis pantun, pantun kilat. Mudah-mudahan ya pas-pas saja ini pantunnya. Karena anak muda bingung juga cara bikin pantun ini. Orang pintar karena berilmu. Agar pintar, bacalah buku. Terima kasih para guru atas abdimu. Tugas kami memperjuangkan harapan para guru. Bapak Ibu hadirin dan juga seluruh tamu undangan yang hadir. Jadinya kita telah mendengar tadi banyak sekali masukan dan juga permasalahan-permasalahan berkenaan dengan guru honorer di berbagai daerah. Tentunya ini menjadi kelemahan dari hukum modern Indonesia pada hari ini karena selalu mengedepankan prosedural dan birokrasi yang akhirnya jadi mengenyampingkan kemaslahatan yang berkeadilan di masyarakat. Ya kan? Rasa harusnya para guru ini diangkat karena dedikasi perjuangannya yang cukup luar biasa untuk mengemban amanah mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi dengan prosedural birokrasi yang berbelit-belit akhirnya apa? Keadilan tidak bisa dirasakan oleh para pejuang pendidikan di Indonesia. Nah, ini menjadi catatan kepada kita semua. Dalam mandatory spending pasal 31 UUD telah mengamanatkan bahwa 20% anggaran belanja negara maupun juga anggaran belanja daerah untuk dialokasikan kepada fungsi pendidikan. Jadi bukan hanya tugas dari pusat saja. Daerah juga mempunyai tanggung jawab amanat dari undang-undang untuk mengalokasikan 20% anggaran pendidikan. Nah, ini yang harus kita catat bersama. Dan pendidikan ini menjadi modal untuk majunya suatu bangsa. Jadinya jangan kita berpikir kita punya gedung yang megah, itu udah bisa
membilang kita hebat, enggak. Tetapi kita melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia. Itulah daerah-daerah yang boleh dikatakan daerah-daerah yang berhasil seorang pemimpinnya. Ini menjadi catatan kita sama. Makanya dari masukan pada hari ini berkenaan dengan kita akan mendorong afirmasi yang disampaikan oleh para guru, ini menjadi masukan yang sangat berharga kepada kita, karena proses dari pengangkatan guru honorer ini inisiasi dari teman-teman Komisi 10 yang cukup luar biasa. Kita panggil dari jajaran kementerian, berbagai kementerian, untuk mendudukkan. Setelah berhasil kita dudukkan, kita lihat permasalahannya. Sampai kepala-kepala daerah, hampir sebagian besar daerah itu telah kita panggil untuk mencari apa sih permasalahan yang sebenarnya. Nah, ini yang harus kita evaluasi bersama. Ternyata sampai hari ini masih banyak terjadi permasalahan yang cukup luar biasa. Salah satunya ya di dapil saya. Dapil saya, Dapil Lampung itu banyak sekali permasalahan guru-guru honorer, dan ini menjadi catatan kepada kita semua bahwa kita harus serius dalam mempersiapkan diri menyongsong masa depan emas Indonesia 2045. Kalau guru-guru nggak bisa sejahtera, saya tidak yakin masa depan emas 2024 itu bisa kita raih. Ya, sekarang kita keliling se Indonesia, hampir sebagian besar itu sekolah itu udah sedikit sekali guru-guru PNS. Karena setiap tahunnya, tahun ini, tahun kemarin itu jumlah pensiun guru PNS yang sangat besar di Indonesia. Dan ini menjadi PR kita bersama. Dan saya mengharapkan guru-guru ini terus berjuang, karena kita bersama-sama terus menjuang untuk menata kembali bagaimana perencanaan bangsa ini agar lurus dan berbasiskan kepada pengembangan SDM bangsa ke depan. Kalau tidak perjuangan kita ini berhenti, maka sangat disayangkan nanti. Mungkin masa depan emas Indonesia itu akan lewat begitu saja. Mungkin itu, saya terima kasih atas masukan yang diberikan pada hari ini. Insya Allah kami sangat terbuka, Komisi 10, baik itu selalu rapatnya di live, kemudian juga Instagram, media sosial teman-teman juga sangat aktif menerima masukan dari para guru semua. Mudah-mudahan ini menjadi bekal amal ibadah kepada kita semua dan menjadi legasi kebaikan yang kita berikan kepada negara untuk masa depan Indonesia di masa yang akan datang. Demikian saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah mendengarkan dari Bapak Ibu lebih dari 1 jam, hampir 1,5 jam. Kemudian ditambah juga ada respon dari anggota Komisi 10 yang ada. Sebentar Pak, mohon sebelum ditutup, kami dari seluruh Lampung dan seluruh Indonesia yang datang hari ini, perjuangan GHN 10 Plus kiranya saking kepinginnya didukung keluh kesah kami Pak, sebelum setengah bulan atau kami sebelum ke sini mengirim surat ke Komisi 10, Komisi 2, dan Komisi 11. Alhamdulillah kami sudah diberi jawaban Komisi 10. Maka jika boleh meminta untuk disampaikan ke Komisi 2 dan Komisi 11, karena kajian akademik kami sama seperti ini. Artinya GHN 10 Plus yang datang ke Jakarta hari ini Pak, ingin dirangkul oleh Komisi 2, 10, dan 11. Maka mohon agar kami jangan sampai sudah sampai rumah, ada jawaban lagi dari Komisi 2 dan Komisi 11 Pak.
Artinya sampaikan Pak salam kami ke Komisi 2 dan Komisi 11 agar dengarkan suara hati kami. Ya. Agar kami pulang dengan tangan tengadah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu Baik, saja ya. sedikit Pak. Ya, terima kasih Ibu siapa tadi? Musfiro dari Kabupaten Musfiro Pringsewu. dari Kabupaten Pringsewu. Iya, Itu Lampung ya. nggih Pak. Saya kira ini nanti saya tidak akan bacakan laporan singkat atau hasil karena banyak sekali dan Bapak Ibu juga sudah menyampaikan beberapa tulisan. Semua ada rekamannya, nanti linknya akan disampaikan juga kepada Bapak Ibu yang hadir. Kemudian juga yang tidak hadir bisa kemudian jadi laporan juga kepada yang tidak hadir dan juga ini saya mengingatkan jadi tidak hanya kepada Bapak Ibu. Jadi ini kan nanti juga akan dikirim juga kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pan-RB, kemudian Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Keuangan. Jadi tidak perlu kemudian juga andaikan tidak usah ke sana, kita bikin linknya, kita kirim saja ke sana, maka ini hari ini. Jadi yang pertama memang bahwa honorer ini memang mau diakhiri tahun 2005 sesungguhnya. Dengan keluarnya PP 48 tahun 2005. Dan itu sudah disediakan anggarannya sampai 2009. Tapi faktanya memang tidak selesai. Sehingga terbit lagi PP nomor 56 tahun 2012. Yang tetap saja kalau yang sebelumnya itu namanya mengisi daftar pertanyaan. Nah, kemudian pada PP 56 2012 ada tes kompetensi dasar. Tes kompetensi dasar. Jadi itu yang masih menyisakan. Dan ternyata mungkin ini sebagai laporan juga bahwa ada ibu yang diangkat honorer 1998 dan betul ya? Iya, artinya jadi K2 berarti mestinya teorinya K2 itu sudah selesai. Jadi kalau kemudian sampai sekarang jangan-jangan itu berarti ada kesalahan data baik mungkin di Bappenas atau di Kemenpan RB atau di Dapodik di milik Kemendikbudristek karena mestinya sudah selesai dan setelah melewati Undang-Undang 5 2014 tentang aparatur sipil negara, maka yang sebelumnya K1 dan K2 itu bukan diangkat menjadi P3K, tapi diangkat menjadi CPNS. Semuanya menjadi CPNS. Tapi kemudian terbit Undang-Undang 5 2014 tentang aparatur sipil negara, ada dua jenis, yaitu ASN itu ada PNS dan ada P3K. Itulah kemudian akhirnya terus sampai 2019 masih ada 438.000. Jadi ternyata ada 438.000 dan terus kemudian dicicil akhirnya mestinya sekarang sudah selesai. Tapi faktanya berarti PP 48 2005 yang kemudian dilanjutkan PP 56 2014 dan 2012 dan AS Undang-Undang 5 2014 tidak menyelesaikan honorer yang sampai sekarang masih. Andaikan ada tadi pertanyaan tanggal berapa? 28 November 2023 akan tidak ada lagi honorer, sedangkan tidak ada solusi, maka bisa dipastikan masih ada lagi honorer yang mungkin tidak diangkat dengan SK PN, tidak diangkat oleh kepala daerah, tidak diangkat oleh satuan pendidikan, bahkan oleh kepala dinas pun tidak ada. Tetapi faktanya satu sekolahan, ada yang ASN-nya cuma satu, kemudian yang lain apa kemudian satu itu mengajar misalnya di SD 6 kelas itu sendirian, kan tidak mungkin. Inilah yang mungkin saya kira pesan ini akan perlu saya sampaikan. Kayak kebetulan dari tahun ke tahun saya jadi anggota DPR sejak 99 di kabupaten, di provinsi, dan sekarang di DPR RI. Dan kebetulan DPR RI juga sejak 2019 itu masih ada 438.000 honorer. Yang itu artinya berarti memang dibutuhkan di lapangan, tetapi kemudian statusnya tidak jelas. Inilah yang maka saya kira
gema 1 juta P3K yang digemakan oleh dulu oleh Kemenpan RB, kemudian disaut oleh Kemendikbudristek. Ini mestinya diikuti dengan regulasi yang jelas sehingga tidak seperti ini. Bahkan Bapak Ibu bahkan menuntut Komisi 10 untuk membuka formasi, nggak bisa. Ini artinya penjelasan tentang regulasi itu juga tidak sampai ke bawah. Penjelasan tentang sumber keuangan juga nggak jelas. Di Komisi 10 ini kita bahkan membenturkan karena Kemendikbudristek merasa bahwa yakin uangnya ada, anggarannya ada, dan Kemenkyu juga menjelaskan di sini bahwa semuanya sudah masuk di dalam dana alokasi umum dan sudah di earmarking, sudah dikasih tanda, nggak boleh untuk kepentingan yang lain. Tetapi selama itu namanya DAU, maka bisa saja dipakai untuk kepentingan lain, sementara di daerah nanti ada analisa keuangan daerah. Jadi nggak bisa disalahkan akhirnya. Sementara kita nggak bisa kemudian ada menteri yang mengatakan bahwa kalau daerah tidak mengusulkan maka pusat akan mengusulkan. Sampai sekarang apa itu menteri yang nggak tahu tentang undang-undang itu namanya. Ini saya menyampaikan ini, menterinya siapa saya tidak tahu, tapi ada menteri yang mengatakan bahwa kalau daerah intinya tidak jelas, Pak. Intinya tidak jelas. Kalau daerah tidak mau mengusulkan, maka pusat akan mengusulkan. Ya nggak mungkin karena itu bertentangan dengan undang-undang. Ini menteri seperti ini kok dipertahankan, ini bagaimana? Ganti menterinya. Lah ini saya kira ini terus akan mengalami problematika seperti itu, dan mekanisme juga saya kira bahwa dari mulai PPDB sampai UN menjadi AN dan sebagainya itu tidak hanya satu kementerian, nggak bisa kemudian berdiri sendiri Kementerian Pendidikan Kebudayaan, nggak bisa apa-apa karena SMA SMK pendidikan khusus dan layanan khusus itu kewenangan provinsi. Sehingga tadi disampaikan, diingatkan sama Pak Kadafi, provinsi juga punya tanggung jawab, bahkan yang mengajukan itu yang mestinya provinsi dan anggarannya mestinya di provinsi. Dan kalau tidak ada kemudian koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ya seakan selamanya yang jadi korban adalah Bapak Ibu guru ini seperti ini. Ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun dan sebagainya. Dan sekarang baru ketahuan bahwa ada K2 yang masih belum ke bawah. Padahal K2 mestinya sudah jadi PNS. Ini faktanya demikian. Nah itulah maka saya kira saya tidak akan membaca laporan singkatnya, tetapi Bapak Ibu tidak usah khawatir karena ini nanti akan silakan nanti linknya dibagikan juga tidak apa-apa. Dan SMA SMK itu provinsi, kemudian SMP ke bawah itu kabupaten kota. Jadi saya menyampaikan bahwa pendidikan itu ini juga bukan buat pendidikan, juga buat pejabat semuanya. Bahwa pendidikan itu adalah amanat Undang-Undang Dasar dan menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah itu didesentralisasikan secara konkuren. Artinya perguruan tinggi saja yang bisa bebas pemerintah pusat. SMA, SMK, dan pendidikan khusus dan layanan khusus di provinsi. SMP ke bawah itu kabupaten kota. Sehingga nggak bisa kemudian kabupaten kota juga lepas tangan. Tetapi ini semuanya ada pusatnya. Pemda itu di bawah Kemendagri karena semuanya itu dikoordinasikan. Bahkan APBN, APBD itu dievaluasi. APBD kabupaten kota dievaluasi oleh pemerintah provinsi. APBD pemerintah provinsi dievaluasi oleh pemerintah pusat. Siapa? BAKD namanya, Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah di Kementerian Dalam Negeri. Begitu saya kira mungkin sebagai mungkin saya tidak akan janji ini itu dan seterusnya. Selama pejabatnya nggak paham tentang regulasi, ya Bapak Ibu tidak akan teradvokasi. Kami nggak hanya bisa bunyi saja keras, tetapi nggak bisa apa-apa karena kewenangan kami adalah legislasi, kemudian budgeting, kalau kurang uangnya, dan uangnya sekarang ini diumumkan tadi oleh Kementerian Keuangan, Menteri Ibu kemarin 612 triliun, dan 2024 nanti 660 triliun.
Kalau semuanya untuk pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi, bahkan bebas, bahkan ringan kalau hanya untuk menyelesaikan guru honorer. Saya kira begitu. Karena tersebar kemana-mana, maka akhirnya tidak konsentrasi dan bahkan ada yang dirugikan mungkin Bapak Ibu yang sudah mengabdi 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun. Mohon maaf, mungkin ini juga terpancing emosi Bapak Ibu. Saya kebetulan juga Bapak guru. Terima kasih, saya kira demikian dan tanpa mengurangi rasa hormat karena waktunya sudah selesai, maka dengan mohon maaf yang sepenuhnya karena tidak bisa semuanya menyampaikan dan terima kasih atas tambahan sedikit Pak Ketua, kami minta sekali lagi dibuatkan regulasi untuk GHN 10+. Yang bikin siapa? Agar baru aja dijelaskan. Kami mendorong agar Bapak bisa mendorong kepada pemerintah dibuatkan regulasi untuk khusus GHN 10+. Insya Allah kalau GHN 10+ yang masa kerja di atas 10 tahun ke atas, persoalan guru honorer yang ada di Indonesia ini akan selesai. Ya, itu saya kira ini sudah tersampaikan. Berarti ini kan sudah direkam. Ya. Jadi saya tidak perlu. Itu intinya, Pak. Ya, intinya kasih. seperti itu. Saya kira kasih, demikian Pak. Dan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, maka rapat dengar pendapat umum pada hari ini dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.